Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Parianti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan. Perkenalkan, nama saya Izriah Nafi Fitriani dengan NIM 226512026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi proyek. Materi presentasi ini yang pertama, definisi dan signifikansi capital budgeting. Yang kedua, paradigma yang tepat dalam evaluasi proyek. Yang ketiga, komponen arus kas proyek. Yang keempat, metode penilaian pendekatan non-diskonto dan pendekatan arus kas di diskonto. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Yang pertama, definisi dan signifikansi capital budgeting. Penganggaran modal atau capital budgeting dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, evaluasi, dan seleksi yang komprehensif atas pengeluaran modal yang diharapkan akan memberikan manfaat arus kas melebihi satu periode akuntansi atau biasanya lebih dari 1 tahun. Signifikansi proses ini terletak pada 3 hal utama. Yang pertama, komitmen dana yang besar dan jangka panjang. Keputusan ini mengikat sejumlah besar dana perusahaan untuk waktu yang lama. Yang kedua, dampak terhadap struktur biaya jangka panjang. Investasi dalam aset tetap efisien akan menentukan struktur biaya operasional perusahaan di masa depan. Memilih teknologi yang tepat dapat memberikan keunggulan biaya kompetitif yang berkelanjutan. Yang ketiga, arah pertumbuhan perusahaan. Keputusan penganggaran modal pada dasarnya adalah peta jalan atau roadmap untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan. Selanjutnya, paradigma yang tepat dalam evaluasi proyek. Salah satu kesalahan paling fatal dalam evaluasi proyek adalah menggunakan laba akuntansi sebagai dasar analisis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akrual, yang mengakui pendapatan dan beban tanpa mempertimbangkan kapan uang tunai benar-benar diterima atau dibayarkan. Sebaliknya, evaluasi proyek yang benar harus selalu menggunakan arus kas atau cash flow. Alasannya sangat fundamental, yaitu nilai waktu uang atau time value of money. Uang memiliki nilai waktu. 1 juta rupiah hari ini lebih berharga daripada 1 juta rupiah setahun dari sekarang karena kemampuannya untuk menghasilkan bunga atau return. Dan kas adalah raja atau cash is king. Perusahaan membutuhkan kas untuk membayar pemasok, gaji karyawan, utang, dan dividen. Adapun komponen arus kas proyek. Pertama, arus kas awal atau initial investment outlay. Ini adalah arus kas keluar bersih yang terjadi pada awal proyek, atau T sama dengan 0. 2. Arus kas operasional atau operating cash inflows. Arus kas masuk bersih yang dihasilkan proyek selama masa operasinya. Ini adalah jantung dari kelayakan proyek. Yang ketiga, arus kas terminal atau terminal cash flow. Ini adalah arus kas masuk bersih yang terjadi pada akhir umur proyek atau T sama dengan N. Selain dari arus kas operasional di tahun terakhir. Selanjutnya, metode penilaian atau pendekatan non-diskonto. Metode ini tidak mempertimbangkan nilai waktu uang meskipun memiliki kelemahan fundamental. Metode ini masih digunakan secara luas sebagai alat penyaring awal atau preliminary screening tool karena kesederhanaannya. Adapun payback period atau periode pengembalian. Payback period didefinisikan sebagai jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal suatu proyek dari arus kas operasional yang dihasilkannya. Jika arus kas tahunan sama atau annuity, payback period rumusnya sama dengan investasi awal dibagi arus kas tahunan. Adapun contoh proyeknya, proyek A membutuhkan investasi awal 200 juta. Perkiraan arus kas operasional selama 5 tahun adalah 60 juta, 80 juta, 70 juta, 50 juta, dan 40 juta. Tahun pertama kumulatif 60 juta, tahun kedua kumulatif 60 juta ditambah 80 juta sama dengan 140 juta. Tahun ketiga kumulatif sama dengan 140 juta ditambah 70 juta sama dengan 210 juta melebihi dari 200 juta. Perhitungan tepatnya 2 tahun ditambah
dalam kurung 200 juta dikurang 140 juta tutup kurung dibagi 70 juta tutup kurung sama dengan 2 ditambah tutup kurung 60 dibagi 70 sama dengan 2,86 tahun. Adapun tingkat pengembalian akuntansi Accounting Rate of Return atau ARR. ARR mengukur profitabilitas proyek dengan menggunakan laba akuntansi, bukan arus kas. Rumusnya yang umum adalah ARR sama dengan rata-rata laba bersih setelah pajak dibagi rata-rata investasi. Rata-rata investasi sering dihitung sebagai nilai awal investasi ditambah nilai sisa dibagi 2. Untuk contoh perhitungannya bisa dilihat di atas. Adapun metode penilaian pendekatan arus kas di diskonto. Metode ini adalah standar emas dalam evaluasi proyek karena secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu uang. Semua metode ini menggunakan konsep tingkat pengembalian yang disyaratkan, atau required rate of return, atau biaya modal, cost of capital, sebagai tingkat diskonto. Selanjutnya ada net present value atau NPV. NPV didefinisikan sebagai selisih antara sekarang atau present value dari semua arus kas masuk di masa depan dengan nilai sekarang dari semua arus kas keluar, atau termasuk investasi awal. Rumus NPV sama dengan VV arus kas masuk dikurang VV arus kas keluar. Untuk detailnya ada di atas dan contoh perhitungannya. Adapun internal rate of return atau IRR. IRR didefinisikan sebagai tingkat diskonto atau R yang membuat NPV suatu proyek sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian yang dijanjikan atau promised rate of return oleh proyek tersebut. Adapun rumus dan perhitungannya seperti di atas. Adapun profitability index atau PI atau indeks profitabilitas. PI adalah rasio yang membandingkan nilai sekarang arus kas masuk di masa depan dengan investasi awal. Rumusnya PI yaitu VV arus kas masuk masa depan, dibagi initial investment. Contoh, pada proyek B, VV arus kas masuk sama dengan 568,62 juta dan initial investment sama dengan 500 juta. PI sama dengan 568,62 juta dibagi 500 juta, sama dengan 1137, karena PI lebih besar daripada 1, proyek diterima. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Di kesimpulan, evaluasi proyek dalam penganggaran modal harus berfokus pada arus kas dan mempertimbangkan nilai waktu uang serta resiko investasi. Metode NPV menjadi kriteria terbaik karena paling konsisten dengan tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, keberhasilan penganggaran modal juga ditentukan oleh audit pasca proyek, yang penting untuk pembelajaran organisasi dan meningkatkan akuntansi estimasi di masa mendatang. Untuk saran, perusahaan sebaiknya tidak mengandalkan satu metode evaluasi investasi, tetapi mengkombinasikan payback period untuk menilai resiko likuiditas jangka pendek dan NPV untuk menilai profitabilitas serta penciptaan nilai jangka panjang. Selain itu, seluruh pihak yang terlibat dalam keputusan investasi perlu memahami keunggulan teoritis NPV atas IRR agar perbedaan hasil pada proyek saling eksklusif dapat diselesaikan secara rasional dan tetap berorientasi pada tujuan memaksimalkan nilai perusahaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.